illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Acara yang kelima, kenapa harus bertauhid tasawuf? Apa kegunaan di dalam kehidupan? Ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Abi Syukri Daud Pango. Kepada Abi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ati'u Allah wa Rasul la'allakum tuflihun. Yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati, kita cintai abuya kita yang setiap waktu hanya satu yang beliau pikirkan, bagaimana kita bisa selamat ya, di dunia dan di akhirat nanti. Makanya beliau datang setiap hari, setiap bulan, sudah lebih kurang 25 tahun lamanya, menyebarkan, mendakwahkan ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi ini dari seluruh wilayah yang saya datangi bersama abuya. Benar meriah, Takengon, Kayolus, Kota Cane, salah satu daerah yang paling bagus sambutannya kepada abuya dan majelis tauhid tasawuf. Yang saya muliakan juga seluruh keluarga besar abuya, hadir juga Umi dan Inya dan putra putri abuya, khususnya Ketua Umum Abi Sahal Kastari. Yang saya muliakan, kita hormati Bapak PJ Bupati dengan seluruh ya, keluarga besar pemerintahan Benar Meriah ini, khususnya yang telah hadir, dan yang saya hormati juga seluruh tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek, dan seluruh para pimpinan desa, pimpinan kampung, khususnya di kampung ini yang pada malam ini kita adakan acara. Yang saya muliakan seluruh para wali-wali Nanggro Majelis Tauhid Tasawuf yang pada malam ini insya Allah hadir hampir dari seluruh kabupaten di Aceh. Teristimewa wali Nanggro Benar Meriah ini dan wali Nanggro Aceh Tengah, Kayolus, dan juga mungkin Kota Cane, dan seluruh pakar-pakarnya, seluruh para guru-guru, para pimpinan daya. Teristimewa guru kita Tengku Alisah dan Tengku Bude, dan guru-guru kita yang lain yang selalu bersama berjuang membela majelis pengkajian tauhid tasawuf yang dibawa oleh abuya kita ini. Dan seluruh para jamaah, Bapak Ibu, ya mohon maaf tidak dapat saya sebut nama secara satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah malam tadi di Takengon juga dihadiri oleh ribuan masyarakat, alhamdulillah pada malam ini kita masih dapat bersama abuya mengikuti, nanti kita dengar pengajian mau'izah yang akan disampaikan oleh abuya kita. Mudah-mudahan melalui pengajian ini
ini kita semakin ya dekat dengan Allah, kita dapat mencintainya, kita dapat beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sama-sama kita sudah mengetahui, sudah berkeyakinan bahwa hanya orang-orang yang dapat ya mencintai Allah lah, orang-orang itulah yang dekat dengan Allah dan mendapat nikmat dan dimudahkan segala urusan. Kita sama-sama yakin dan mungkin kita tahu, bahkan mungkin kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang janji-janji Allah. Umpamanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang bertakwa itu diberikan baginya jalan keluar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Andai sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ayat lain umpamanya orang-orang beriman dan beramal saleh akan kami berikan kehidupan ya. Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ditafsirkan oleh para ulama kehidupan yang tentram, diberikan jalan keluar, dimudahkan segala urusan, diberikan ketentraman dan kedamaian. Itu makna fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tapi itu semua Bapak-bapak tidak bisa kita capai, payah kita memperolehnya sebelum benar-benar kita dapat mencintai Allah, sebelum benar-benar kita bisa bertawakal kepadanya, sebelum kita benar-benar takut padanya dan berharap padanya. Dan itu tidak diperoleh, rasa cinta kepada Allah, rasa ikhlas kepada Allah, ridha kepada ketentuannya, dan juga sabar atas segala ujian dan balanya. Itu tidak bisa dicapai hanya semata-mata kita mempercayai Allah, tapi kita belum dapat merasakan keberadaannya. Kalau soal percaya, soal keyakinan, itu tidak diragukan. Semua orang benar meriah, semua orang Aceh, semua umat Islam mengakui Tuhannya adalah Allah. Enggak diragukan itu. Malah kita menghafal sifat-sifat yang wajib padanya, kita menghafal sifat-sifat yang mustahil padanya. Kita baca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Ketauhidan kita belum sempurna jika hanya sebatas pengakuan. Maka para ulama membuat istilah, ada istilah ilmul yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin. Istilah lain dibuat oleh para ulama, tauhid awam, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Istilah lain juga dibuat oleh para ulama, tauhid kalam,
tauhid tasawuf, dan tauhid sufi. Banyak lagi istilah-istilah. Ini semua ada faedah masing-masing. Tingkat pertama adalah percaya. Percaya kita ketuhanan Allah. Percaya kita, yakin kita Tuhan adalah Allah. Itu tahap pertama. Disebut dengan akidah. Disebut dengan tauhid tingkat dasar. Maka kita hafal wujud, qidam, baqa. Tapi itu hanya sebatas akal, hanya sebatas pengakuan. Buahnya sangat bagus, kita menjadi mukmin, sehingga kita sah beribadat dengan pengakuan itu. Sehingga andai kita meninggal dunia, kita berhak dimandikan, disalati, dan dikafani. Karena atas dasar kita berkeyakinan Tuhan adalah Allah. Itu kelebihan. Kelemahannya, Allah masih terhijab dengan alam semesta ini. Maka walau kita meyakini Dia Maha Agung, Dia Maha Hebat, pencipta langit, pencipta bumi, semua kita yakin itu, tapi tidak semua kita takut padanya. Banyak kita yang berani berbuat maksiat, berani meninggalkan ibadah, berani kita melakukan dosa-dosa terhadapnya, berani kita tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sebenarnya. Padahal kita yakin Dia pencipta langit dan pencipta bumi. Itu disebabkan Allah terhijab dengan alam semesta. Terhijab perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Kita yakini rezeki dari Allah, tapi kita rasakan datang dari usaha kita. Lain kita yakini, lain pula yang kita rasakan. Akibatnya kita tidak bisa takut dengan sempurna kepadanya. Malah kita lebih takut kepada atasan kita daripada kita takut kepada pencipta alam semesta. Perintah atasan umpama di kantor, ya, satu pun gak ada yang berani kita abaikan. Kayak apa? Perintah pimpinan, satu pun gak pernah ada yang kita abaikan. Tapi perintah Allah dengan sangat mudah kita abaikan. Siapa hebat Allah dengan pimpinan kita? Menurut akidah tetap hebat Allah, menurut rasa tetap hebat makhluk di dalam batin kita. Terjadilah syirik khafi, iman kita berada dalam bahaya. Makanya dikatakan oleh para ulama, bisa dibaca di antara lain dalam kitab Sayrus Salikin, itu diajari oleh semua pimpinan daya. Tauhid akidah adalah tauhid awal. Ditambah lagi malah oleh Abdul Samad Al-Palembani, tauhid Asy'ariyah wa Maturidiyah ditambah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tauhidnya orang-orang awam. Apa makna awam? Batinnya masih terhijab Allah dengan alam, belum bertajali Allah di dalam batin kita, belum kita dapat merasakan keberadaannya karena hijab itu. Bila hijab hilang, bertajali Allah di dalam batin si hamba, hilang perbuatan kita, yang ada hanya perbuatan Allah, hilang kita merasakan sifat kita, yang ada hanya sifat Allah. Itu disebut dengan tauhid tasawuf. Itu yang dimaksud oleh majelis, oleh Abuya, majelis pengkajian tauhid tasawuf. Itu nama lain daripada tauhid khawas. Itu nama lain daripada istilah tauhid muqarrabin. Kalau kita baca kitab Durun Nafis, itu disebut dengan tauhid kasyaf. Itu makna tauhid tasawuf. Maka tasawuf pada kalimat tauhid tasawuf bukan akhlak, tapi keberadaan Allah, cahaya Allah masuk di dalam batin kita.
Nah, saat itulah baru kita sah bertawakal, baru sah ikhlas, baru timbul ridha dan sabar, baru datang mahabbah di dalam hati kita. Saat itulah rasa lezat di dalam beribadah baru kita peroleh dengan tauhid tasawuf. Lebih tinggi daripada itu adalah tauhid sufi. Ini hilang selain Allah dalam batin si hamba. Ulama sufi mengatakan wujuduka zambul laka. Engkau memandang ada yang ada selain Allah itu dosa besar. Merasa ada wujud selain Allah dosa. Maka di sini zikir la ilaha illallah tidak lagi bermakna la ma'bud illallah. Tidak ada yang patut disembah dengan hak kecuali Allah. Tetapi bagi di martabat ini zikir berubah menjadi la ilaha illallah, berubah menjadi makna la maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Alam ini limpahan daripada wujud Allah. Dia ini karya, dia ini perbuatan, tidak berdiri sendiri. Yang wujud hakiki itu adalah satu. Ini makna kata Abu Ya Mudawali, wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi. Maka datanglah istilah, ya, istilah para ulama untuk menggambarkan tauhid hakiki itu. Sebagai contoh untuk mudah dimengerti, ya, ditulis itu oleh Abu Ya, contoh itu. Hakikat daripada garam adalah air. Betul itu, Pak? Hakikat garam air, betul nggak? Makna hakikat itu asal. Berarti asal sebab adanya garam bersumber dari air. Tetapi garam secara kenyataan adalah bukan air, butir-butir putih yang asin. Jadi kita katakan garam adalah butir putih yang asin pada kenyataan, tapi garam pada hakikat adalah air. Jangan begini dipahami. Oh, itu sesat, Ustaz. Kenapa? Itu di rumah saya ada garam, nggak ada air situ. Bukan bicara ta'yin, bukan bicara kenyataan, tapi bicara hakikat. Maka ulama menyebut sebagai contoh lain, hakikat daripada kain adalah kapas, asal. Hakikat daripada huruf adalah tinta. Ulama sufi menyebutkan hakikat dari alam semesta adalah Allah. Banyak kitab itu, Syairus Salikin ada, Ihya menyebut hal yang sama, banyak sekali. Hakikat dari segala yang ada adalah Allah. Jika dipahami begini, oh berarti alam Allah, Allah alam, yang kecil kesesat. Padahal bukan begitu maksudnya. Sumber, hakikat, sebab wujud alam semesta adalah Allah. Kira-kira bisa dipahami itu, ya. Nah, ada ulama menyebut segala yang ada adalah Allah. Sebahagian ulama menyebut al-asya ainul haq. Segala yang ada adalah ain Allah, ain Tuhan. Dengan pengertian yang tadi. Nah, Syekh Karim Al-Jili tidak menyebut alam, tapi menyebut dengan istilah Muhammad atau insan adalah Allah. Siapa yang sebut itu? Syekh Karim Al-Jili. Hakikat wujud Muhammad maksudnya. Tapi sesat kalau kita pahami Nabi Muhammad sudah menjadi Allah. Itu bukan sesat lagi, kufur itu. Tapi hakikat dari wujud Muhammad. Sebahagian hakikat dari wujud alam. Sehakikat dari segala kita ini adalah Allah. Hilang wujud kita di dalam wujud Allah. Itu tauhid sufi. Wujuduka
zambun laka, wujudmu engkau memandang ada wujud selain Allah adalah dosa besar. Maka dikatakan oleh ayah Abuya Mudawali itu guru ulama seluruh Aceh. Apa kata beliau untuk menggambarkan tauhid ini? Wujud diriku ta syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi. Wujud diriku ta syaitan, kita dikuasai oleh syaitan yang terkutuk jika kita memandang ada wujud selain Allah. Jalan jalan kita memperoleh itu adalah hidayah Rabbi. Jalan mutemung hidayahnya, yang untuk memperoleh itu suluk rakan tarikat sufi. Tak itu Abuya Mudawali di samping menjelaskan hakikat tauhid, beliau memberikan jalan keluar untuk sampai ke makam itu. Jalan metemung hidayahnya suluk rakat tarikat sufi. Makanya jika ada tengku yang mengatakan ajaran yang dibawa oleh MPTT Abuya Amran ini tidak sejalan dengan ayah beliau Abuya yang tengku memang menurut ya tengku pun aja kenapa masalah tidak paham masalah. Tapi bapak-bapak yang penting juga diketahui, untuk bisa ke situ kita disyaratkan harus bersyariat yang benar, harus disyaratkan harus bersyariat yang benar. Karena orang berhakikat saja tidak bersyariat itu zindik. Imam Malik, Junaid al-Baghdadi dan lain-lain mengatakan orang yang bersyariat tidak berhakikat fasik. Orang yang berhakikat saja tidak bersyariat, maka itu zindik, kata Imam Malik. Maka kita mesti jangan lupa, ini penting saya tekankan, harus kita melakukan syariat Nabi. Syariat Nabi ini dilanjutkan terus nih, mati lampu. Oh ya. Jadi perlu ini penting saya sampaikan, penting sekali. Maka kita awal-awal beragama mesti daripada ilmu, mesti dari apa? Bahkan syariat Nabi. Maka awal-awal beragama itu adalah ilmu ya. Kita pelajari dulu ilmu. Wajib itu fardhu ain hukumnya. Kita pelajari pertama akidah, supaya kita dapat memahami sifat-sifat Allah seperti yang ditulis oleh ulama-ulama kalam seperti kitab, kalau di pesantren itu Kifayatul Awam nama kitabnya, Tijan Darari, Dusuki, Umul Barahin dan lain-lain. Kalau dalam masyarakat biasa dibaca kitab Melayu, boleh juga seperti kitab Aqidatun Najih. Banyak sekali itu tentang sifat-sifat 20 agar kita bisa memahami sifat-sifat yang wajib pada Allah. Akidah seperti akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jika Anda sampai berita MPTT bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu salah ngomong itu. Ya, ada itu datang tuduhan ya, malah dari ulama-ulama besar di Aceh. MPTT itu tidak berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abuya mengatakan mesti dari situ dulu belajar akidah. Bapak percaya nggak? MPTT ini tidak Ahlus Sunnah, percaya nggak? Nah, saya nggak percaya. Kalau benar itu, saya duluan yang akan lawan MPTT. Saya belajar di pesantren, tahu saya itu. Walaupun tidak sangat alim, tidak alim lah, ya. Tapi Abuya selalu menganjurkan belajar dulu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar juga ilmu hukum syarah, fikih namanya, tentang rukun dan syarat-syarat sah ibadah, salat, puasa, haji,
Ya, seperti kalau di Aceh ini terkenal dengan mazhab Imam Syafi'i. Baca itu Sabilal Muhtadin, kita I'anatul Talibin. Ini akhir-akhir ini sudah datang lagi tuduhan ya dari ulama Aceh, MPTT itu tidak bermazhab Syafi'i. Percaya enggak apa-apa? Cik sakit itu bawanya. Ya kan? Nah, let buku pegah dulu. Nah, itu manya mana ditanya tidak, diperiksa tidak, langsung dituduh. Saya nggak heran kalau yang tuduh itu masyarakat bodoh-bodoh. Tapi para pimpinan pesantren dan para ulama tidak bermazhab Syafi'i. Padahal Abuya selalu mengatakan wajib belajar fikih. Kalau kita tidak belajar fikih dan akidah, kita tidak bisa bersyari. Belajar juga hukum-hukum akhlak tentang taubat, tentang tawakal dan sebagainya, seperti kitab Sirrus Salikin dan sebagainya. Nah, jika semua itu sudah kita pahami, baru kita amalkan. Setelah kita amalkan, baru ada pada kita ilmu dan amal, itu disebut dengan syariat. Baru benar kita katakan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Tapi belum bisa, belum sampai kepada martabat wa iyyaka nasta'in, melainkan dengan tauhid tasawuf, dengan tauhid sufi. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya kami ya Allah jalan lurus. Makna jalan lurus adalah jalan syariat dan hakikat. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan tunjuki kami jalan selain jalan itu. Tunjukilah kami jalan syariat dan jalan tarikat. Begitulah Bapak, dengan berkumpul dua-duanya baru kita sempurna beragama. Baru kita miliki semua rukun agama. Rukun agama ini 3: iman, Islam, dan ihsan. Penjabaran tentang iman itulah ilmu tauhid. Penjabaran tentang Islam itulah dia fikih. Penjabaran tentang ihsan itulah tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Alhamdulillah, dengan kehadiran Abuya kita sangat bergembira. Pertama, kita bergembira juga dengan muncul dayah-dayah di Aceh, karena ilmu-ilmu tadi itu sangat tajam dikaji oleh dayah pesantren-pesantren di Aceh. Kita gembira sekali, kita menyambut baik itu. Kita juga dari pesantren, MPTT itu juga dari dayah Labuhan Haji. Itu Abuya 10 tahun lebih memimpin pesantren Labuhan Haji, dan hingga hari ini dari puluhan tahun yang lalu beliau masih mengajar di pesantren Darul Salam, di kediaman beliau, dan di pesantren Darul Ihsan. Jadi orang PTT ini orang pesantren atau bukan? Orang daya, orang pesantren. Saya juga belajar di Labuhan Haji. Sekarang saya bangun pesantren kecil-kecilan. Saya ajari juga kitab-kitab itu semampu saya. Ya, jadi kita gembira sekali dengan muncul dayah-dayah sehingga ilmu-ilmu tadi berkembang pesat. Kita juga sangat gembira dengan munculnya majelis tauhid tasawuf, karena kajian hakikat tauhid tasawuf, tauhid sufi, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas yang menghilangkan syirik khafi itu saat ini hanya dibahas oleh majelis pengkajian tauhid tasawuf. Alhamdulillah ya, saya lihat di wilayah tengah ini benar meriah. Aceh Tengah dan tetangga kita ini sangat baik sambutannya. Mudah-mudahan rahmat dan kasih sayang Allah terus diberikan kepada negeri yang penuh berkah ini. Barangkali ini saja, banyak sekali kekurangan dalam penyampaian, mungkin tidak tepat sasaran dan tidak sampai kepada sempurna. Mari kita yang sabar mengikuti nasihat pengajian yang disampaikan oleh Abuya kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.